Wakil Menteri Hak Asasi Manusia Mugianto dalam kunjungan kerjanya ke Provinsi Papua Selatan pada 14 Maret 2025 lalu menghadiri kegiatan deklarasi solidaritas Merauke yang dilakukan masyarakat korban proyek strategis nasional se-Indonesia yang berlangsung di Petrus Ferdinand Center Merauke. Kehadiran Wamenham untuk mendengar dan menanggapi suara masyarakat disambut pernyataan penolakan PSN karena dinilai merugikan masyarakat adat. Wamenham yang didampingi Ketua Komnas HAM RI dan perwakilan pemerintah Provinsi Papua Selatan juga mendengar langsung testimoni warga yang menjadi korban atas kebijakan pemerintah pusat di sejumlah provinsi di Indonesia. Salah satunya warga Kampung Blandin Kakayo, Distrik Jagebob, Merauke, Vincent Kuipalo. Ia mengaku sekitar 5 kali mendapat ancaman bahkan diserang menggunakan alat tajam karena mempertahankan lahannya. Jadi saya mau kasih tahu Bapak dulu, supaya bisa mengetahui. Memang kami saya bisa katakan bahwa PSN ini kurang ajar. Karena Melek datang sama saya awal, humasnya, saya tanya yang baik. Bapak kira-kira perusahaan masuk ini ada unsur paksaan atau ada keharusan? Tidak Bapak. Ternyata terbalik. Hutan kami dan rumput 2 kilo. Data kami sudah ada sampai itu. Di hadapan Wamen, Ketua Komnas HAM dan pejabat pemerintah provinsi, Vincent mengaku sudah melaporkan peristiwa intimidasi dan penyerangan tersebut kepada aparat polisi, namun tidak ada tindak lanjut. Tak hanya itu, Vincent juga mengatakan PSN berdampak pada perpecahan hubungan antar kerabat keluarga dan masyarakat adat setempat, hingga kerusakan lingkungan dan sumber penghidupan masyarakat adat. Ya saya mau pesan kepada Presiden, hal ini Bapak Presiden melihat pembangunan, tapi Bapak Presiden tidak melihat bahwa kami masyarakat adat membaku bunuh. Saya yang dipotong dan parang di sini. Untuk saja Tuhan tidak kabulkan sehingga parang tidak masuk. Masalah tanah, gara-gara PSN ini masuk. Pemerintah dia tidak tahu. Jangankan pemerintah pusat, pemerintah daerah saja di sini dia tidak lihat bahwa masyarakat ada mau baku bunuh. Ya. Ada mau baku bunuh. Polisi hanya lihat saja, kami melapor, saya punya data ada untuk masuk ke polisi, data polisi mereka tidak ada proses, tidak ada. Jadi saya bilang kemana lagi kami harus cari perlindungan hukum. Saya tanya sama Pak Bisa, saya ini bagian dari NKRI kan tidak? Kalau tidak mengaku kami sebagai bagian dari NKRI, bagaimana? Atau mungkin karena saya rambut ini keriting? Menanggapi itu, Mugianto mengatakan bahwa semua aspirasi masyarakat adat akan disampaikan kepada pemerintah, namun tidak memiliki kewenangan untuk menghentikan PSN. Jadi tujuan kami ke sini masih pada fase untuk mendengarkan dan berdialog secara langsung ya Kementerian HAM dan mendengarkan dari Bapak Ibu sekalian. Jadi tadi yang disampaikan oleh mama-mama di sini ya, yang kemudian sampai pada kesimpulan menolak PSN, itu kami dengarkan. Ya, kami akan sampaikan nanti ke Pak Menteri. Tetapi untuk lebih dari itu, misalnya adalah untuk menghentikan PSN, ya, yang menghentikan PSN, saya pikir kami Kementerian Hak Asasi Manusia belum bisa mengambil sikap itu. Deklarasi Merauke merupakan hasil pertemuan konsolidasi solidaritas Merauke yang berlangsung pada 11 hingga 14 Maret 2025 di Kota Merauke. Selama 4 hari, lebih dari 250 masyarakat adat dan masyarakat lokal terdampak PSN, serta berbagai organisasi masyarakat sipil berkumpul untuk berbagi cerita tentang kejahatan negara korporasi dan kekerasan aparat militer dan polisi sebagai pengalaman kolektif. Warga yang hadir merupakan masyarakat terdampak proyek Food Estate Sumatera Utara, Kalimantan Tengah, Kerom Papua, Merauke dan Mapi Papua Selatan. Kemudian warga korban proyek Rempang Eco City di Kepulauan Riau, proyek Ibu Kota Negara IKN Nusantara di Kalimantan Timur, proyek geotermal Pokoleok di Nusa Tenggara Timur. Juga warga korban industri ekstraktif, hutan tanaman energi dan bioenergi di Jambi, hingga berbagai proyek PSN di Fakfak dan Teluk Bintuni, Papua Barat, serta ekspansi perkebunan sawit di seluruh tanah Papua.